好，都能听到我的声音是吧？好，大家下午好，大家都在哪儿呢？teman-teman selamat sore, pada di mana? 欢迎大家参加今天的回答问题节目ya. Selamat mengikuti acara program menjawab hari ini. 请稍等啊，saya sambil share dulu whiteboard. 我觉得我还是弄这个比较好。Saya share yang ini aja lagi. Enak nanti tulisnya ya. 在家是吧？阿敏，好，oke, teman-teman, ya sudah keluar ya. 好，大家大部分都在家里是吧？Banyakan di rumah ya, kalau dari chattingan yang masuk ya. OK，好的，那我们看一下，今天呢，班长说没什么问题，所以我们今天自由节目呀，自由活动acara bebas kata panjang ya. Sebentar, ada satu pertanyaan doang ya. 等一下，我看一下。Pertanyaan dari Ibu Fonga ya. Yang dengan 同样 tolong tanya 老师 apa bedanya ya. Oke, 好的。sebentar. 一样和同样。Oke ya, share screen-nya sudah muncul. 我们看一下。saya lupa ya di kelas mana kemarin sempat jelasin ya, tapi nggak apa-apa kita ulang sebentar. Oke. Yang sama yang. Kalau di konteks mereka sinonim, mereka boleh jadi sinonim ya. Jadi yang. Oke. Jadi kalau di konteks ini sama-sama artinya sama. Jadi mereka boleh jadi sinonim. 同样 sama 一样. Contoh, 我常常会说我们下星期同样的时间 di bawah ya. 时间见 contoh ya. Contoh kalimatnya begini. 我先放一下拼音。我们下星期同样的时间见。Artinya apa teman-teman? 我们下星期同样的时间见。同样 sama, 时间 adalah waktu ya, time. Ini kecoret. 同样 sama. 同样的时间 berarti waktu yang sama ketemu. Berarti mungkin orangnya nggak sebutin jam berapa lagi. Jadi ibaratnya kayak program kita menjawab kan selalu jam 3, 3点. Jadi misalnya saya bilang, 我们下星期同样的时间见. Jadi teman-teman juga nggak bertanya-tanya, jam berapa? Artinya dengan jam yang sama. Betul, kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Nah, untuk ini, misalnya teman-teman lebih senang pakai 同样, lebih senang, atau misalnya, laoshi saya mau pakai 一样, boleh nggak? Boleh, untuk konteks ini, karena arti mereka sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oke, 同样 saya ganti dengan 一样, boleh nggak? Boleh. Ini saya kasih kurung di bawah ya. Jadi bebas teman-teman mau pakai yang mana. Di sini konteksnya dia yang sama artinya dan kebetulan artinya sama gitu ya. Oke. Nah, perbedaannya adalah ketika ini tergantung konteks kalimat ya. Jadi teman-teman begitu lagi dengerin orang memang perlu banget konteks kalimat. Makanya ada beberapa kali teman-teman tanya ya, laoshi kalimat bahasa Indonesia cuma satu kata. Nah, itu kadang-kadang kita nggak bisa langsung translate gitu. Kita perlu tahu konteks kalimat. 因为
表达的方式不一样. 表达 itu cara mengekspresikan. Setiap bahasa saya rasa beda. Bahasa Inggris atau teman-teman pernah belajar bahasa-bahasa lain, Prancis, Belanda, saya rasa cara mengungkapkan pasti beda, walaupun artinya sama gitu ya. Nah sama di bahasa Mandarin juga begitu. 为什么我希望大家多听歌、多看电影呢？Kenapa ya saya mengencourage ya, saya berharap teman-teman banyak kalau suka ya nonton, dengar lagu, karena akan dapat feeling cara mereka mengungkapkan sesuatu tuh, oh cara ngomongnya begitu. Nah kadang-kadang kalau teman-teman lihat di modul materi, kita lihat oh begini. Kalau kita translate ke bahasa Indonesia kan rada aneh ya, karena bahasa Indonesia cara pengungkapannya nggak begitu. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah ini konteksnya sama. Sekarang perbedaannya adalah si yang itu dia bisa artinya satu jenis, satu macam maksudnya. Saya garis ya, yang. Jadi di situ misalnya nanti saya kasih contoh kalimat dengan huruf Mandarin yang sama ya, satu macam, satu jenis. Berarti kalau di konteks macam, boleh dong ya, liang yang, san yang, si yang, u yang, dan seterusnya. Boleh, berarti konteksnya dia berfungsi yang ini sebagai macam. Contoh, oke. 第三位呀，每个人只能买一样。ini agak mepet. Oke. Mainnya ini ada 2 titik ya teman-teman ya. Ya enggak jelas. Nah, yang di bawah ya, tungsi. Nah, kalau konteksnya begini, ya misalnya ada kalimat-kalimat depannya. Nah, di sini maksudnya 每个人只能买一样东西. Setiap orang cuma boleh beli satu macam barang doang. Misalnya mungkin barangnya promo ya. Jadi dia batasin setiap orang cuma boleh beli satu macam doang, nggak boleh beli kan semua lagi promo ya. Jadi nggak misalnya nggak boleh beli 2 macam dan segala sebagainya. Contoh ya, 每个人 nya kita baru belajar juga ya, hanya boleh 只能买一样东西. Tungsi adalah barang ya. Ya, maaf potong ya. Di sini yang jadi satu macam maksudnya. 每个人只能买一样东西, satu macam. Itu sih bedanya ya. Jadi tergantung konteks kalimat. Kalau di kalimat ini berarti ya jadinya satu macam fungsi, satu macam barang, yang fungsi. Nah, yang ini kadang-kadang orang bilang icung juga boleh ya. Di sini ya teman-teman ya, icung. Cung itu juga artinya jenis ya, icung. Icung fungsi, yang fungsi 都可以, nggak terlalu masalah ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Pertanyaan cuma itu. Kalau ada waktu mungkin kita boleh bahas lirik lagu ya. Anyway, dari kemarin ya kita belum sempat-sempat. Tahun 2000 Ibu Lin Pei berbagai macam cara ngomong. Yang penting ada nian gitu ya. 2000 nian boleh. Cuma 2000 nian itu bisa juga 2000 tahun, benar nggak? Tergantung konteks kalimat. Tapi kalau misalnya 2000 nian 比如说现在是10月12日, oh orang paham, berarti itu tahun 2000 bulan 10 tanggal 12 misalnya 12 号. Nah, tapi saya lebih prefer biasanya ngomong supaya orang juga paham lebih enak adalah 2000年 gitu ya. 2000年. Kalau tahun biasanya sih kita eja satu-satu ya. 比如说现在是2021年 2021 seperti itu ya Ibu. Saya lanjut pertanyaan berikutnya ya. 老师通知 kan menginformasikan kata kerja. Kalau info
Kata benda itu ada informasi ya. Informasi ada syunxi. Syunxi kita kayaknya pernah belajar ya. Oke, ini sudah di screenshot. Syunxi, 学过是吧? Pernah ya kayaknya ya. Mungkin teman-teman mengenal syunxi dengan kabar, benar nggak? Nah, syunxi kayaknya pernah bahas. Seingat saya, nggak apa-apa. Nanti habis ini saya tulisin ya. Jadi info berarti kata bendanya ya, informasi. Sebenarnya si tungzhi bisa pengumuman, bisa juga informasi. Nah, tapi kalau teman-teman mau informasi yang maksudnya kata khususnya ya, info tentang produk, itu kita bilangnya lebih ke 讯息. 产品讯息 boleh. 产品说明也可以，说明itu description. Nah, jadi teman-teman perlu tahu, oh cara kadang-kadang si perusahaan lebih suka pakai 产品说明, misalnya deskripsi dari produk, contoh ya. Oke, 这个好了吗? Sudah? Oh, sudah, saya next ya. Tadi info ya, info ini lebih ke informasi, benar nggak Ibu? Nah, oke. Jadi tadi saya bilang kita pernah belajar syunxi. Syunxi ini lebih ke informasi, tapi di konteksnya lain, ini titik ya. Nah, titik kelihatan ya. Nah, tapi di konteks lain itu dia bisa artinya message. Misalnya, 你为什么没有回我的讯息? Zaman-zaman dulu kita pakai message, nah itu kepake. Sekarang kayaknya nggak pakai message ya, pakainya WA dan aplikasi yang lainnya. Nah sama, boleh pakai juga. Karena Xunxi kalau teman-teman dulu pernah punya handphone lama, terus diganti nih menunya semua ke bahasa Mandarin, termasuk misalnya handphone Android sekarang, saya rasa harusnya bisa ya. Jadi menu-menu semua informasi apa segala macam diganti ke menu yang bahasa Mandarin. Harusnya yang message itu dia munculnya xunxi gitu ya. Itu arti kedua. Jadi bisa informasi berarti arti pertama. Bisa juga arti kedua yaitu message. Pesan, message atau pesan. Ya, tergantung konteks juga. Nah, mungkin apa namanya? Ya, xinxi betul. Xinxi sama info. Xinnya surat ya, xinxi. Xinxi. Nah, kalau tungzhi lebih ke pengumuman. Oke ya. Tadi kayaknya saya ada baca. Ibu Picu, 老师 tolong jelasin cara penggunaan qing. Ada yang pakai mu zi pang, zi-nya pakai zi ya Bu, nggak pakai h. Mu zi pang ada yang pakai shu xin pang, ada yang pakai re, re zhi pang itu apa? Ada yang pakai yan zhi pang. Oke, qing-nya pakai mu zi pang. Tapi bacanya beda Ibu ya. Jadi 等一下。Maksud Ibu begini bukan? Kalau pakai mu zi pang, maksud Ibu ini ya. Ini bacanya yanjing de jing. Harusnya nada satu, tapi dia gabung sama yanjing suka dibaca nada 5 gitu ya. Mu zi pang, terus kalau shu xin pang ini bacanya qing. 不一样. Oke ya, beda ya cara bacanya. Mirip-mirip. Sebentar, terus ada yang pakai 竖心旁 udah. 热字旁是什么? 言字旁berarti ini. 日 kali ya Bu ya. 日字旁 maksudnya ini. Gitu ya. 日-nya pakai RI Bu. 日. Pininnya. Jadi kadang-kadang ya saya butuh huruf Mandarin. Sebenarnya ya itu ya intinya sebenarnya kalau kita belajar bahasa Mandarin
arti itu lebih di huruf Mandarinnya. Cuma kenapa ada pinyin sih? Kenapa kita belajar pinyin nggak langsung huruf Mandarin? Kalau saya rasa kita langsung belajar huruf Mandarin, mungkin ya satu kelas mungkin sisa 7 kali ya. Iya, karena dia memang dihafal satu-satu huruf, benar nggak? Walaupun kita belajar, oh ada apa unsur-unsurnya. Nah, begitu ada pinyin itu sangat jauh memudahkan. Nah, sekalian nyambung ya, supaya teman-teman paham Mandarin itu pininnya seperti apa. Jadi ada yang tanya saya, Laoshi, ini kan Xunxi, saya tulisnya begini ya, teman-teman. Nah, Laoshi kalau saya tulis SUNXI gitu ya, jadi tidak dispasi, itu apakah artinya sama? Sama, teman-teman. Kan kita lebih enak ketika tulis, misalnya ada dua gitu ya, misalnya Yanjing, YANJING. Nah, saya suka jarakin. Nah, ketika teman-teman mungkin lihat di modul, kan kita ketik sebenarnya huruf Mandarinnya kan gini. Jadi maksudnya mau kasih tahu teman-teman bahwa itu enggak ada beda, nggak masalah. Beda sama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mesti ada spasi, benar nggak antar kata. Kalau ini nggak terlalu masalah ya. Nah, ketika saya tulis, kita lebih enak ya, karena memang huruf Mandarin itu berdiri satu huruf gitu ya. Nah, Yanjing ini misalnya contoh lagi Tingxie, saya tulisnya gini, atau saya tulisnya dipisah gitu ya. Ini dua-duanya sama nggak artinya? Sama. Kalau huruf Mandarinnya sama. Jadi sebenarnya arti terletak di huruf Mandarin. Itu ya. Jadi supaya teman-teman yang benar-benar baru mengenal huruf Mandarin itu nggak bingung. Lalu saya lihat di modul tuh pininnya gabung gitu loh. Tapi lalu tulis kepisah. Kepisah maksudnya ada spasi. Itu sama nggak? Sama. Asal huruf Mandarinnya sama. Jadi arti itu terletak di huruf Mandarin. Seperti itu ya. Kira-kira gambarannya. Nah, oh ya, Ibu Pitsu udah respon ya, benar ya. Oke, sebentar ini penuh jadinya. Saya hapus ini. Oke, nah ini, oke, lumayan ya. Nah, teman-teman, ini kan saya coba ya bisa ganti warna. Ini kalau teman-teman lihat unsur ininya sama, benar nggak? Nah, dulu karena saya belajar awalnya memang Cuyin ya, sistem Taiwan. Nah, tapi gurunya memang prefer kita langsung bisa huruf Mandarin. Nah, begitu huruf Mandarin kan yang saya bilang ya, kadang-kadang orang mundur, benar nggak? Aduh, ini karakter gitu ya, bukan alfabet, sehingga banyak yang mundur. Nah, ya menurut saya sebenarnya ya intinya kita perlu paham bahwa Hesin itu inti dari bahasa ini sama tulisan ini di mana. Begitu teman-teman paham, apalagi yang teman-teman di sini banyak senior, saya rasa paham ya. Begitu ada unsur-unsur ini, dia bacanya mirip-mirip nih, nggak mungkin jauh-jauh dari sini. Ini qing, qing的qing, mirip ya teman-teman. 所以以前我的老师说，有边读边，没边读上下。有边读边, dulu guru saya bilang ya, misalnya nih saya nggak kenal 4 huruf ini, tapi saya pernah belajar ini doang gitu ya. Begitu saya tahu, oh ini qingnya ini yang mempersilakan. Qing wen de qing. Oke, misalnya saya anggap ya, saya baru belajar huruf ini. 有边读边没边读上下是什么意思？有边itu maksudnya ada sampingnya, kita baca sampingnya. Bukan huruf yang samping-samping, ini huruf yang samping-samping itu maksudnya stroke-nya, nih, cara tulisnya dari samping dulu, baru begini, ini namanya samping. Nah, kalau sangxia itu contoh, sangxia itu atas bawah, jadi nulisnya dari atas, terus nurun ke bawah, itu namanya sangxia. Jadi guru kita kasih kita sedikit patokan bahwa, oh, 你遇到了生词，遇到了生字，词 kan kata, 生字 berarti huruf. Ketika kita ketemu huruf baru ya, ya sudah, kan kita ketemu huruf Mandarin ini cara carinya gimana? Kita mau cari ini bacanya apa ya? Kira-kira ditebak, benar nggak? Nah, jadi 我的老师说没边读上下，有边读边，有边读边就是sampingnya ini kira-kira oh mirip-mirip ya bacanya. Nah, ini kan qing kita tahu. Mungkin
bacanya mirip-mirip di sini, maksud saya teman-teman ya. Menurut saya itu menarik sebenarnya kalau teman-teman tahu. Itu satu, ya itu satu cara. Nah, cara kedua kalau yang tadi Ibu Pitsu bilang, oke jelasin nggak usah ini mirip-mirip nih semua cuma sampingnya beda. Nah, tadi yenjing kalau teman-teman masih ingat yenjing itu mata. Cara menghafal, makanya saya bilang kalau teman-teman nggak suka nulis pun nggak usah stres ya ketika nanti misalnya, oh kita ada campur mau kenal huruf Mandarin. Menurut saya ya praktikal aja. Kalau memang teman-teman nggak akan jadi seorang pengajar atau guru atau nggak butuh tulis, ya sudah ketik. Nah ketik pun, misal Laosu ini kan banyak nih ya, kayak gini mirip-mirip. Nah cara mengenalinnya adalah unsur ini sampingnya. Ini kalau teman-teman masih ingat mu artinya mata. Kalaupun teman-teman lupa, teman-teman lihat ya, ini ada 2 garis benar. Kalau kita buletin jadi mata. Oh, itu emang benar ya, seperti itu ya. Jadi ini pasti biasanya berhubungan dengan mata, dengan mungkin enggak 100% ya teman-teman, tapi filosofinya ada, maksudnya oh kaitannya ada seperti itu ya. Jadi yenjing mata, ini yen yang pertama mu zipang. Yenjing de jing, dia bacanya jing nada 1. Cuman kalau digabung sama yenjing karena dia benda biasanya rata-rata dibaca nada 5. Itu doang. Itu satu. Saya boleh next halaman biar teman-teman bisa screenshot juga, terus saya bisa lebih leluasa buat tulis. Sudah? Halaman? Boleh ya? Oke. Saya lanjut ya. Yang kedua, shu simpang. Teman-teman kalau masih ingat shu simpang. Kadang-kadang di kelas saya juga jelasin ya. Oh ini, nah kalau yang kayak gini, ini saya lingkari ya. Nah, yang ada ginian, itu biasanya namanya juga shu simpang. Shu itu berdiri. Ini sebenarnya dari hati yang diberdiriin. Sin kan hati. Diberdiriin gitu maksudnya. Kalau berdiri berarti jadi begini tulisannya ya. Nah, shu simpang berhubungan dengan hati. Nah, kira-kira ketebak ya. Ini adalah qing. Qing ada 2. Ganqing, apa itu ganqing? Berhubungan dengan hati? Ya. Ya, perasaannya. Jadi menurut saya ini saya happy ya karena logikanya dapat. Teman-teman juga kebantu. Oh, ini huruf pasti ada sedikit ya 80% berhubungan dengan hati. Ya, hati maksudnya ya. Sin, 因为是竖心旁感情。再来是心情。kita ada kosakata 心情。心情是什么？我没心情，今天没心情. Nah, dia kan 2. Nah, tapi kalau teman-teman kadang-kadang lihat, oh dibaca nada 5. Ya, 没心情. Nada 5, nada ringan ya, nggak usah kaget. Nah, 心情itu artinya mood. Lagi nggak mood, ya, 心情. Oh, 我今天没心情，明天再说吧. Besok lah ngomong lagi ya, hari ini nggak mood, misalnya contoh ya, 心情. Oke, ini sudah. Saya lanjut ya. Tadi 竖心旁还有什么？ Oh, Qing. Kalau Qing teman-teman sudah pernah belajar, nah saya jabarin ya, biar teman-teman, oh Qing itu kenapa mempersilahkan gitu ya, Qing Wen, Qing Jin, Qing mempersilahkan dengan sopan. Ini saya boleh next? Ya, 爱情就是这个情. Kalau gini saya akan bilang 爱情哪一个情就是这个情 karena cinta itu pakai hati ya, nah, 也是这个情. Menarik? Semoga menarik ya, bukan pusing. Nggak usah pusing teman-teman ya. Sekarang enak soalnya bisa ketik. Teman-teman tinggal kenal hurufnya. Kenal hurufnya pun logika gitu ya. Kenal ini, oh saya tahu nih ya unsur apa gitu. Menurut saya ya teman-teman. Aici. Ya sama. Banyak kan dia dibaca ada 5 ya. Aici. Aici是percintaan ya. Oke. Oke. Kalau sudah, saya next ya. Saya lanjut ke huruf ketiga, qing. Qingnya 言字旁，对吗？ Oke. Ini nada 3, qing.
请自我介绍，请进，请坐，请问kita lihat ya, yen Jepang ini namanya yen. Yen Jepang dari mana? Nah, jadi ini sebenarnya kalau teman-teman yang tahu huruf tradisional itu adalah ini. Jadi font-font tradisional yang mempersilahkan itu tulisannya pasti begini. Ya, ini. Yen Jepang namanya. Ini namanya yen. Oh, jadi kalau nanti ketemu yang kayak gini, rata-rata berhubungan dengan kata dengan ya kayak ini mempersilahkan pakai kata-kata benar nggak teman-teman? 请说，请进，还有什么？请问，请客，请客是什么？请客 kita udah pernah. Apa itu 请客？ Ya, traktir. Nah, kalau ini agak jauh, tapi tetap ya, qingnya mempersilahkan, ke-nya tamu. Jadi ya kita mempersilahkan tamu kita makan ya, traktir. Oke. Ya, yan zipang. Udah. Jadi kita lanjut yang terakhir tadi ada ri zipang. Nah, ini namanya ri. Matahari ya. Ini bacanya qing. Berhubungan dengan matahari, berarti berhubungan dengan cuaca. Cerah. Qingtian. Biasanya kita suka bilang qingtian. Qingtian 是大晴天 ditambahin ta, berarti benar-benar cerah banget ya. Qingtian. 大晴天 berarti hari yang sangat cerah. Cerah banget. Mataharinya bersinarnya cerah banget ya. Cerah sekali. Nah, tambahin ta di depannya. 大晴天. 请客 buat kalimat apa? Maksudnya? 请客 itu traktir. Misalnya contoh, saya hari ini ulang tahun, saya yang traktir. Berarti, 同学们, 尽量点菜, 尽量 itu sepuasnya gitu ya. Ya udah, 点菜 itu order. Misalnya kita ke restoran semuanya. Saya bilang, 同学们尽量点菜, 今天我请客. Hari ini saya traktir. Dia nggak bisa ditambahin embel-embel di belakang ya. Jadi, 今天我请客, 不用今天我请客你们, nggak ada kalimat begitu ya. 今天我请客, 因为客 sendiri udah noun, nggak perlu noun lagi ya, 请客. Oke, 大晴天. 所以我觉得汉字还是很有意思的. Jadi saya rasa huruf Mandarin itu menarik karena dia berbentuk cerita gitu ya. Nah, kayak ini kita bilang zhi. Kalau teman-teman masih ingat kemarin kita lagi bahas tentang festival kue bulan ya, terus kenapa ada Chang'e Penyue segala macam. Nah, si suaminya kan memanah si matahari, benar nggak? Nah, matahari mereka bilang Ritou itu sebutan kuno gitu ya. Nah, kalau yang berdiri sendiri adalah tayang seperti itu. Ya. Ri ini adalah bisa matahari, bisa juga tanggal, kalau teman-teman ingat ya. Ya, tadi saya sudah sebut 12 ri, berarti tanggal 12. Nah, bagi teman-teman yang misalnya suka baca bacaan, ada diary, misalkan diary suka orang bilang qing, qing 就是晴, maksudnya hari itu cerah. Dia bisa kasih satu huruf begini, 晴天的晴. Semoga kejawab ya. Jadi menarik. Kalau teman-teman lupa, teman-teman lihat sampingnya. Oh, tahu-tahu ini unsurnya berhubungan dengan hari. 请客不是 undangan, 不是. 请客 itu traktir, kata kerja sebenarnya. Saya traktir. Kalau kita bilang, 我请客. 今天我请客. Jadi misalnya kita sama-sama mau bayar. Terus saya bilang, 不要,今天我请客. 下次才你请客. Next time baru kamu yang traktir, misalnya contoh kita bilang gitu ya. Jadi 请客 itu traktir itu kata kerja ya, kata kerja. 不是 undangan. Undangan yang dimaksud apa Ibu? Boleh minta kalimatnya? Saya langsung ini silakan di screenshot dulu. Oh, biasanya 我请你们. Ya, boleh Ibu. Kalau misalnya Ibu Limpe ya. Kalau Ibu mau tambahin noun, nounnya misalnya, 我请老师吃饭. Boleh nggak? Boleh.
Artinya saya traktir laoshi makan, di mana ibu mau spesial tunjukin noun-nya itu siapa gitu. Tapi kalau misalnya lagi rame-rame, 我请你们吃饭 boleh nggak? Boleh, kalimatnya expressionnya begitu ya. Saya traktir kalian makan. Nah, berarti spesial, maksudnya kita mau tunjukin khusus noun-nya adalah 你们. Nah, 我请班长吃饭，我请同学们吃饭, ada noun. Tapi begitu saya nggak mau pakai noun-noun embel-embel, ya udah 请客. 请客 itu makanya tadi saya bilang dia belakangnya udah mentok, nggak bisa ditambahin apapun lagi ya. Oke, 今天谁请客? Nah, dipakai kan? Kalau misalnya saya nggak mau lengkap ya, 今天谁请? Boleh. Tapi kalau lengkapnya ada, oke, siapa nih hari ini yang traktir? Boleh kan ya? Kita sekarang suka nanya begitu. Nah, 今天谁请客? Hari ini siapa yang traktir? Oke. Silakan di screenshot ya. Tadi saya ada kelewatan pertanyaan sebelumnya. Oh, Ibu Feni, yang sebelumnya belum di screenshot yang mana ya? Halaman berapa? Halaman 3 kah? Ya, 4 sudah. Kalau 4 sudah, saya balik ke 3 ya. Ini ya Ibu Feni ya. Ibu Legiok, 清洁不是这个. 清洁 itu bersih. 清nya adalah ini ya. Saya numpang di sini. 清洁. Ini, teman-teman lihat ya, bacanya mirip-mirip semua. Unsurnya sama. Ini 3 titik air, kalau teman-teman masih ingat, saya pernah ngomong santian shui, berhubungan dengan air. Sebenarnya bersih emang berhubungan dengan air ya, gitu ya, sedikit terpaut ke situ. Tapi kalau qing sendiri artinya jernih. Ya, airnya jernih, berhubungan dengan air, gitu ya. Jadi saya bilang sih 90% lah ya, 85%, 90%. Ini ya Ibu Legiok ya. Jadi Qingje kebetulan tidak ditanya, makanya saya tidak tulis. Masih banyak ya. Oke, 再来发音. Apa yuyin maksudnya apa ya Pak Billy ya? 发音 sama dengan yuyin. 不一样, beda. Pak. Maksudnya Bapak mau tanya, 发音 sama yuyin sama nggak gitu ya? 发音 itu adalah pronunciation. Yuyin adalah suara, suara doang gitu ya, belum tentu pronunciation. Tapi kalau fayin itu benar-benar lafalan pronunciation-nya. Yuyin ya dengar-dengar, maksudnya suara yang kita dengar ya, yuyin suara bahasa. Yodir yang beda sekali. Kalau memang mau belajar fayin, berarti kayak pronunciation saya suka bilang, oh Q bacanya CH ya teman-teman ya. Jadi Qing nada 1 misalnya contoh di halaman ini Qing jernih ya. Oke, 再来 kita lanjut 所有 sama 全部. 所有和全部呀，所有的人，全部的人sama Pak, hampir sama ya. Maksudnya rata-rata kita boleh pakai dua-duanya di konteks yang sama. 所有的人，全部的人，全部我都买了. 全部我都买了. Nah, kalau misalnya kayak beli ya, jadi ini berkaitan dengan kebiasaan bahasa. Teman-teman kalau tanya orang China juga mereka akan bilang, oh ya ini memang kebiasaan kita ngomong begitu karena bahasa. Nah, kalau misalnya kita mau beli barang gitu ya, lebih ke barang ya. Jadi sebentar saya tulis biar teman-teman yang lain bisa catat. Ini sudah Ibu siapa ya tadi? Ibu Feni. Halaman 3-nya sudah. Saya lanjut ya. Depannya lagi belum ya? Ya, jadi gimana ya? Oh, ya sudah. Saya jawab dulu pertanyaan Ibu Elizabeth ya. Ya, Aiqing itu nada 2, Ibu. Benar. Tadi saya ada bahas ya. Aslinya ini nada 2, Ibu. Cuman, sebentar ya, sebentar. Oke, tadi sampai mana? Oh, Aiqing. Ya, qingnya memang nada 2, Ibu. Kalau misalnya kayak qingkan,
ada satu kosakata cinta itu kalau dia taruh di depan dia nggak mungkin baca nada 5, jadi harus baca nada 2 ya di sini ya Ibu. Nah, cuma maksud saya prakteknya kalau teman-teman nanti ketemu orang ngomong 爱情，这是一个很美丽的爱情故事，dia akan bacanya nada 5. Karena ya itu memang kebiasaan dari bahasa ya, kita perlu banyak tahu, banyak baca. Nah, makanya saya tulisnya nada 5. Itu Bu ya penjelasan untuk 爱情. Aslinya Qing nada 2. Lanjut ya. Saya lanjut tadi mau jelasin apa ya? Oh, uang loh. Sebentar. Ibu Femi depannya lagi belum, maksudnya halaman berapa ya? Ini? Silakan Ibu. Oh, 全部 sama 所有 ya. Oke. Ya, jadi perlu teman-teman paham. Kalau kayak Jing misalnya ya, teman-teman lihat kayak ini. Yanjing gitu ya, teman-teman cek di Google pun dia akan muncul nada 5 karena memang di sehari-hari ngomong oh 我的眼睛 dia nggak bacanya 眼睛 meo dia baca nada 5 gitu ya, 我的眼睛 pendek ringan seperti itu. Oke, ini sudah. Saya lanjut 全部 sama 所有. Kalau secara umum saya rasa sama, cuma mungkin saya kepikiran satu, teman-teman boleh catat ya, 全部 seluruhnya. Kalau 所有 juga semuanya, seluruhnya. Secara umum mereka akan sama untuk konteks umum. Tapi kalau misalnya contoh, benda-benda yang bentuknya part, bagian-bagian. Contoh, teman-teman ke 水果摊 itu tukang jual buah ya. Terus teman-teman mau bilang, ya sudah semuanya saya beli. Nah, rata-rata akan pakai 全部. Jadi ini sih, saya kasih penjabaran per huruf bahwa pu ini adalah bagian. Sehingga kalau benda yang bentuknya part, rata-rata akan pakai 全部. Tapi kalau misalnya saya pakai 所有的我都要买, boleh nggak? Salah nggak? Nggak salah, karena memang artinya sama sih ya. 全部的人所有的人都一样的意思. Sama sih Pak Billy ya. Jadi apa namanya? Artinya sama, penggunanya juga sama, tergantung kebiasaan ya. Oke. 再来是 membedakan 眼睛 dengan 眼镜 tergantung kalimat. Enggak Ibu Judi. 眼睛 mata, 眼镜 kacamata, huruf Mandarinnya berbeda ya. Bukan konteks kalimat, 不是 konteks kalimat ya. Jadi teman-teman mungkin agak bingung. Oh, karena belajarnya cuma pinyin ya. Kalau huruf Mandarin kelihatan berbeda. Ya, jadi perjalanan masih panjang ya. 没关系. 眼镜. Ya, kalau diketik pininnya memang mirip-mirip ya. Ini ada 4 jing. Terus tadi ada 眼睛. Apalagi kalau ketik nggak pakai nada, lebih nggak tahu lagi ini apa. Makanya kadang-kadang teman-teman yang tanya pakai pinyin kan saya bingung tuh bacanya. Ya, saya nebak kan dari kalimat teman-teman kayak gitu ya. Ini jing ya, tadi sebelumnya udah jing, nggak apa-apa ya, kepotong dikit. Nah, huruf Mandarinnya berbeda, makanya saya bilang arti itu di huruf, 不是 di pinyin. Pinyin itu dia karena supaya orang-orang luar selain orang China itu gampang buat belajar. Itu sih. Sama dia buat bisa ketik kan. Dulu huruf Mandarin ini kenapa tidak populer, tidak berkembang, karena dulu teman-teman lihat ya yang generasi di atas kita kayak papa mama kita, itu mereka nggak bisa ketik kan. Jadi dokumen mungkin ditulis gitu ya. Nah, itu yang membuat dia nggak terlalu bisa berkembang. Nah, begitu orang nemuin Hanyu Pinyin, software-nya bisa ketik, muncul huruf, wah itu huruf ini langsung berkembang. Teman-teman lihat deh perkembangannya ya. Mengapa sekarang bahasa Mandarin berbeda posisi dibandingkan 20 tahun lalu, bahkan 30 tahun lalu kali ya, seperti itu. Nah, jadi tetap teman-teman kalau misalnya nanti Hanyu Pinyin, saya sudah bisa baca, udah oke. Arti sudah oke. Saya sarankan teman-teman mendalaminya
masuk ke huruf Mandarin. Karena artinya di situ ya. Jadi kalau misalnya ini kacamata Ibu. Kacamata. Karena Jing ini adalah kaca. Jing itu kaca, cermin. Lebih ke cermin. Ya, cermin. Jing. Misalnya kita pasang cermin di rumah dan kita bilang jing. Jing. Nya ini ya. Jing. Nah, kalau ini huruf Mandarinnya berbeda ya, mata. 所以不是 konteks Ibu, memang huruf Mandarinnya berbeda. Ya, semoga terjawab. Saya lanjut ya. Dalam pembicaraan maksudnya bacanya juga beda Ibu. 眼镜，我的眼镜丢了. Misalnya ya, kacamata saya hilang, 丢. 眼镜 bacanya juga beda. Kacamata. 我的眼睛 pendek ringan ya, nadanya juga berbeda. Ya, nadanya juga berbeda. Sisi Ibu Mary ya. Kalau di konteks pembicaraan ya memang iya ya, butuh teman-teman. Ya sudahlah, saya nggak bisa bedain ini nada berapa contoh ya. Mungkin teman-teman berpikir begitu. Ya sudah, berarti dari konteks. Kira-kira menebak, benar nggak? Ya, kayak gitu. Oke. Cukup ya, tidak ada pertanyaan yang masuk lagi. Ya, biar kebagian semua ya. Saya lanjut. Mungkin teman-teman sudah ngeprint teks lagu, ya itu sudah lama banget ya kayaknya teman-teman. Kita belum dapat waktu buat bahas, nggak apa-apa, saya selesaikan. Lagunya sebenarnya simple ya, teman-teman baca di rumah pun sudah paham karena ada arti-artinya. Sebentar, saya cari dulu filenya. 我应该在哪儿？等一下， saya mesti siaran di sini lebih enak ya. Siap dari sini. Shu qian shu, 不见，不见了就在这里吧，di sini aja ya. Oke, ya. Kalau di sini kelihatan teman-teman? 等一下，我也看一下，bisa. Sudah muncul? Filenya sudah muncul kah? Belum ya? Oke. 我再弄一遍. Saya coba lagi ya. Sudah muncul ya? Ya, 手牵手. Terakhir kita bahas sampai mana ya, teman-teman? Bait 2 belum. Oh, sampai ref. Ya, berarti baru halaman pertama ya. Ya, teman-teman boleh bantu saya. Ya, ini ketikannya ada yang kurang di halaman pertama. Kalau nanti teman-teman ikutin lagunya, kok ini ya, gitu. Maksudnya kayaknya ada yang kurang hurufnya ya. Ini aja. Oke, 我能写吗？我看一下。Oh, bisa ya. Ini teman-teman kalau mau tambahin atau mau screenshot. 这世界 ada huruf yang kurang. Huruf Mandarinnya. Kalau artinya sih enggak ini. Enggak kurang.
cuman hurufnya. 原来是不行。等一下。bisa saja. 怎么会这样子呢？ Bentar ya teman-teman ya, saya share-nya dari tab ya. Kalau dari komputer ternyata nggak bisa ditulis. Gitu. 等一下，稍等，saya beresin dulu. 手牵手. Teman-teman sudah sempat dengar-dengar di rumah kah? Sudah dengar-dengar di rumah, sudah apa namanya? Sudah dilihat-lihat artinya kah? Oke, sambil saya download ya. Oh belum, oke. Ini panggilannya apa? Ruiguji, dragon. Wah, namanya Jepang sekali ya. Oke, kalau mata saya nggak pakai kacamata, ya secara bahasa Indonesia kita juga jarang ngomong begitu sih ya. Kita bilangnya sih saya nggak pakai kacamata, berarti tidak jarang sih ya kita bilang 我的眼睛没戴眼镜. Nggak ngomong begitu ya, jadi ngomongnya 我没戴眼镜, saya nggak pakai kacamata misalnya ya. 我戴眼镜 berarti saya pakai kacamata, jadi juga nggak bakal dipakai bareng gitu ya, kecuali dokter bilang ya, oh 你的眼睛需要戴眼镜 gitu ya, matamu perlu pakai kacamata gitu ya. Nah, kalau misalnya dokter bilang gitu, ya konteksnya bisa jadi bareng-bareng dipakai. Ya, jadi 比如说，你的眼睛有问题，需要戴眼镜 misalnya, atau 你的眼睛需要戴眼镜, pasti ya 眼镜 kacamata, nah ada 4. Oke, halo. Jadi kejawab ya. Jadi walaupun dipakai bareng pun ya memang dibaca sesuai nadanya mereka. Jadi enggak terlalu masalah. 手牵手, saya share dari tab ya. Oke. Ya, tadi yang saya maksud ini teman-teman. Oke, 我现在能写了. Bisa tulis sekarang. Ini maksudnya ada huruf Mandarin yang kurang. 这世界乍看之下有点灰. Kalau teman-teman yang dengerin lagu pasti berasa oh ada huruf yang kurang ya Laoshi. Ini silakan ditambahkan ya teman-teman ya. Kalau yang sudah ngeprint, terus kita baru bahas yang pertama ya. Nanti saya bahas halaman kedua. Nggak apa-apa buat tambah kosakata. Karena memang pas hari ini kita nggak banyak pertanyaan. Halo yang mau screenshot sudah. Kalau sudah saya mau ganti ke halaman 2. Oke. Halo? Saya rasa sudah ya. Mungkin chattingan teman-teman sinyalnya nggak ini jadi nggak bisa masuk. 手牵手我的朋友, 手 tangan ya, 牵 itu adalah gandengan, pegangan tangan. Jadi kalau kita mau bilang sama anak kita, ya udah berdua ya, gandengan tangan ke sana gitu ya. Misalnya 小孩子我们可以说，你们两个手牵手去那边好好互相照顾, misalnya saling jaga ya gitu misalnya. Nah, 手牵手 bisa dipakai ya. Kalau kita kadang-kadang kan anak kita yang kecil kita suka bilang, ayo udah, 跟妈妈手牵手, ini kepakai ya. 我们一起手牵手 也可以, bersama-sama gandengan tangan, 一起手牵手. 手牵手我的朋友, saya rasa ini kalimatnya simple ya. Teman saya, 我的朋友. 朋友, kalau teman-teman lihat ya,
Yo-nya bukannya nada 3. Ya, benar teman-teman ya. Nah, cuman ya memang prakteknya banyak kata-kata benda yang mereka baca di huruf terakhir itu nada 5. Terus kalau langsung saya baca nada 3 aja deh, nggak mau pusing gitu ya. 我的朋友, boleh nggak? Boleh. Artinya sama nggak? Sama ya, 没关系. Kayak tadi Ibu Elizabeth mungkin nanya 爱情. Oh, langsung saya pusing lah. Saya baca aja 情 nada 2 sesuai aslinya. Boleh nggak? Boleh. Merubah arti nggak? Enggak ya. Ini cuma lebih pronunciation. Mungkin sorry ya teman-teman ya, saya sangat 很讲究, sangat teliti pronunciation karena mungkin saya basically dulu di stasiun TV. Jadi kalau kita stasiun TV kan kita ada standar broadcast. Jadi kalau bacaan pronunciation kurang bagus kan kita ibaratnya mesti perlu tahu gitu ya. Apalagi kita dulu ikut standarnya CCTV. Jadi makanya 不是我很聪明, bukan,不是ya, bukan saya pintar kok tahu nih gitu ya, aturannya apa. Enggak, karena memang kita dulu waktu di stasiun TV kita memang patokannya ibarat acuannya itu pronunciation-nya bahasa Mandarinnya CCTV ya, yang benar-benar dari Beijing gitu. Oke, saya lanjut ya. 爱永远在你左右. Tadi kita ada bahas ya, 爱 cinta, cinta 永远 selamanya. Kita ada belajar di modul kita ya, 永远在你左右. Selamanya ada di左右itu sebenarnya kiri kanan. Nah, kalau kiri kanan kan kiasan, artinya di samping kiri kanan kita, artinya di sampingnya kita. Joyo dipakai nggak sehari-hari? Dipakai teman-teman. Saya merasa ini teman-teman boleh kalau suka boleh didengarin karena ini kata-kata sehari-hari. Misalnya, 放心吧，我会陪在你左右. Dipakai, nggak usah khawatir ya. Saya akan, 我会陪itu menemani. 陪在你左右. Oh, saya nggak mau kata yang terlalu puisitis begitulah ya. Saya pakai 我会陪在你的身边. Boleh nggak? Boleh. 身边kan samping badan gitu ya. Boleh, 可以ya, 身边. Boleh sih. Cuman karena dia lagu ya, dia pakai kiasan-kiasan gitu ya. Nah, 身边. Ini lebih ke ibaratnya yang kita bilang, oh arti direct lah, 身边 ya. Kalau tulis di kayak gini nggak, presisinya nggak terlalu pas ya, 身边. Boleh. 我会陪在你身边. 边 sama nada 1, tapi teman-teman kadang-kadang temuin dia dibaca nada 5. 没关系, nggak terlalu masalah, artinya masih sama ya, 身边. 我会陪在你身边, 我会陪在你左右 都可以. Kepake ya teman-teman frase 你左右 untuk sehari-hari. Oke, kita lanjut ya. Pakai 左右老师. Oh, waktu berbaris ya Ibu Mary ya. Iya. Jadi dipakai kok. Kalau benar-benar artinya kiri kanan juga dipakai. Benar-benar artinya kiasan samping juga dipakai ya. Oke, 再来 kita lanjut. 不要再恐惧，不要再不要放弃，绝不要放弃。不要 di sini artinya jangan ya. Bukan tidak mau, tapi dia jadi satu frase artinya jangan. 老师不要 ini kita boleh ganti 别 nggak? Boleh. Cuma ini lirik lagu, ibaratnya komposernya bikin supaya nyanyiannya smooth gitu ya. Nah, kalau dia pakai 别 takutnya nyanyian jadi agak susah. Jadi dia pakai 不要, sama artinya 别 jangan. Ini jadi satu frase. 不要再恐惧. 恐惧 di sini bisa kata kerja ya, ketakutan, kekhawatiran juga, itu namanya 恐惧. Teman-teman bisa lihat, saya berasa ini kayaknya pernah jelasin ya. Cuma sorry ya, saya lupa. Tapi ini kayaknya deja vu. 大家可以看一下 ada 竖心旁. Kalau teman-teman yang suka huruf Mandarin ya, bawahnya ada sin, J-nya juga ada 竖心旁berhubungan dengan hati ya. Jadi jangan takut lagi. Kita baru belajar kemarin lagi again ya. Jadi ya ini kemarin tuh lagu yang ketika terjadi SARS di Hong Kong, mereka bikin lagu ini artinya ya sudah jangan takut lagi. Memang ya pasti ada khawatirnya, tapi ya jangan takut lagi. 绝不要放弃. 绝 ini penekanan 绝对 absolutely ya.
Jadi absolutely bahasa Indonesia gimana ya? Jue di sini artinya benar-benar kekeh gitu ya. Jangan menyerah juga. Jadi jangan takut. Terus yang pastinya gitu ya, jangan menyerah juga. 不要放弃. 放弃 saya rasa teman-teman sering dengar saya ngomong ya. 同学们学汉语绝不要放弃呀。学汉语绝不要放弃。一旦放弃了就会退步. Begitu teman-teman menyerah, hari ini sebenarnya udah ada satu basic ya, mungkin ya teman-teman mungkin ya lihatnya ada perkembangan. Begitu menyerah ya sudah turun lagi. Habis nanti kalau misal suatu saat mau belajar mesti ngulang dari awal. Biasanya gitu karena basic akarnya itu belum kokoh, makanya bisa hilang ya. Jadi kita mesti belajar sampai satu tahap itu namanya fasi ya. Fasi itu belum tentu maksudnya pinter banget push. Fasi itu kokoh akar basicnya, baru teman-teman mungkin ya sudah nggak terlalu review atau nggak terlalu intens lagi itu nggak lupa gitu. Kayak 我已经7年 8年 saya sebelum ini saya kan udah nggak ngajar lagi. Sekarang profesi saya bukan ngajar gitu ya. Jadi 7-8 tahun kadang-kadang orang kan suka tanya saya karena memang tahu background saya sebelum dengan profesi yang sekarang. Dia akan tanya, lupa nggak sih? Terus saya bilang, saya juga kan karena nggak kepak, maksudnya sehari-hari nggak dipakai, ya saya juga nggak tahu lupa nggak. Terus begitu dia tanya, saya akan pikir, ya saya coba refresh, lupa nggak ya? Oh nggak lupa. Jadi ternyata ya saya menemukan bahwa kalau memang kokoh akarnya sampai basicnya itu teman-teman kayak udah berpegangan sama satu ini ya, patokan tuh nggak akan lupa. Jadi tenang aja ya, semua akan worth it. Jadi ibaratnya teman-teman bekerja keras sekarang, yang bagi yang suka belajar mau capai satu tahapan, fungsin gitu ya, jangan khawatir. Begitu akarnya kokoh ya, kayak teman-teman nanam pohon bambu lah. Bambu itu 5 tahun pertama nggak kelihatan apa-apa, sama kayak belajar ya. Oke, nanti begitu dia tumbuh, wah tumbuhnya cepat sekali. Oke, lanjut ya. 这一切将会度过，这一切. Nah, muncul lagi ya, 这一切. Tadi ada 全部, ada 所有, 有没有? Ini muncul satu sinonim lagi, semua, 一切, itu juga sama ya. Cuman 一切 dia lebih ke abstrak, teman-teman. Kalau 所有, 全部 itu konkret. Konkret maksudnya produknya kita bisa pegang. Kalau 一切 misalnya 这一切都白费了, usaha semua ini sia-sia. Usaha itu boleh nggak langsung saya pakai 全部, boleh pakai 所有, boleh aja sih. Tapi rata-rata yang abstrak kita pakai 一切. 这一切都白费, 白费 itu sia-sia ya. 一切 seluruhnya, semuanya. Semuanya ini 这一切, 将 itu artinya akan. 将会, teman-teman masih ingat ya, saya simpelin buat teman-teman, saya bilang hui ini artinya akan. Dia lengkapnya adalah 将会, akan ya, 将会. 度过 itu dilewati. Ko-nya juga kita belajar, tapi baru belajar ko, benar nggak? Melewati ya, 度过. Terus ko sebenarnya dia bisa artinya benar-benar konkret. Misalnya lewat rumah saya ya, 班长，你今天过我家吗？路过我家吗？ kadang-kadang kita tambahin 路 jalan， 路过我家就是这个路，就是这个过lewat. Nah tapi kalau 度过 lebih abstrak teman-teman ya, makanya 这一切将会度过 ya, 这一切是什么？pandemi ini ya, 这个疫情将会度过 ya, pandemi ini akan berakhir akan berlalu karena abstrak. Ya, 这一切将会度过. Jadi kalau teman-teman lagi mau kasih ibaratnya penguatan lah ke teman-teman yang mungkin ada musibah ya, mereka bersedih banget gitu. Nah teman-teman boleh pakai kalimat ini juga. 别再伤心了, dan jangan bersedih lagi gitu ya. 这一切将会度过. Kalimat ini persis-persis teman-teman boleh pakai. Ya saya rasa teman-teman saya agak lama, tapi saya pikir saya kasih bagi pemakaiannya sehari-hari. Jadi teman-teman nggak berasa, ya sudah kalau baca arti mah saya juga bisa baca di rumah gitu ya. Nah mungkin aplikasinya ya, nggak apa-apa ya, agak lama tapi teman-teman dapat. Oke, saya lanjut. 因为你和我才有明天的彩虹. Karena kamu dan saya rasa ini simple ya. Karena ada kamu dan saya,
barulah ada 明天的彩虹. 彩虹 itu adalah pelangi, pelangi besok. Pelangi besok ini juga kiasan, artinya ada sesuatu yang indah di hari besok karena ada kamu dan saya ya. Jadi barulah ini teman-teman, dulu saya jelasin di kelas ya kalau teman-teman masih tahu. Jadi ada kamu dan saya, berarti ada proses dan akhirnya jadi loh hasilnya adalah besok ada pelangi ya. Pelangi itu sesuatu yang jarang kita lihat tapi indah, benar nggak? Nah ibaratnya nggak apa-apa, 明天会更好, mungkin itu simple. Nah kalau 明天的彩虹 itu kiasan karena ini lagu ya. Jadi teman-teman pasti banyak pelukisan-pelukisan benda yang dijadikan di dalam lirik lagu. 才有. Ini boleh nggak teman-teman? Saya ganti 刚有. Kan baru nih, baru. Boleh nggak? Ayo, sambil kita kaitkan sama materi kelas ya. Jadi teman-teman akhirnya bisa praktek juga. Oh, di sini berarti saya harus pakai 才. Di sini nggak bisa pakai 刚. 不可以,不可以,不可以 ya. The big no ya, nggak boleh. Jadi gini, kayak kita bilang, misalnya contoh ya, 有父母才有我的今天, misalnya contoh. Jadi 有父母 ada orang tua, barulah ada saya hari ini, benar nggak? 所以我们说要饮水思源, 饮水思源 itu minum air tahu sumbernya dari mana ya. Next time kita ada waktu saya boleh bahas atau saya boleh tulis. Jadi 有父母才有我们的今天, ada orang tua barulah ada hari ininya kita. Barulah itu akan pakai 才. Jadi teman-teman kalau translate kalimat pun mohon semoga ingat ya, saya udah berkali-kali bilang, oh ini pakai 才 karena proses, orang tua gedein kita proses, nggak gampang, bener nggak teman-teman ya? Kayak saya sekarang punya anak, saya juga paham itu prosesnya 不简单 ya, nggak simple. Nah, barulah ada kita hari ini ya, 才. Oke, lanjut. 手牵手我的朋友, ini si apa namanya? Sama kayak yang atas ya. 手牵手 dinyanyikan pada saat Hong Kong kena SARS, Ibu. 我忘了是几年, saya lupa ya. 1990几年. Teman-teman yang tahu, maksudnya yang ingat boleh bantu saya ya. 199 berapa? Saya masih SD. SD. Berarti 98 atau 97? Ya, 1997年还是1998年? 我忘了, lupa ya. Oke, ini sampai sini dulu. Ini saya clear ya. 后面呢，其实dia pengulangan, banyak pengulangan ya. 我们的时间到了. Gini ya, nanti kita save ya. Save lagi buat pertemuan berikutnya. Teman-teman mungkin berpikir ini nggak selesai-selesai ya. Tapi nggak apa-apa ya, agak lama, tapi teman-teman dapat cara aplikasinya. Oke ya. 首先saya sudah jawab, tidak ada yang ketinggalan. Oke, tidak ada yang ketinggalan. Nah, 好吧，我们下次再继续，下次再继续. Artinya next time kita lanjutin lagi ya. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjutin lagi ke liriknya. Oke, 好，谢谢同学们，谢谢班长，祝大家健康，拜拜。谢谢老师，老师再见。再见，谢谢班长。谢谢老师，谢谢老师，谢谢谢老师，老师，同学，谢谢老师，谢谢。谢谢班长。